Ini ya, ini nih. Ini benar-benar kita random banget. Random ya. Nih, ya misalnya ini ya. Tuh ada halamannya kan. Summa raji'il. Wah, ini mah gampang. Tahu nih kayaknya nih. 562 surah Al-Mulk ayat 4. Coba dikompletin. Ini dari setiap ayat ini ada kata kunci nggak sih? Kalau di sini dibaca ini pasti 78. Iya, ada yang ngasih gitu. tahu nggak sih kamu tandanya gitu? Ada bisa sendiri. Apa? Bisa sendiri. Bisa sendiri? bacanya. Kamu inget aja gitu? Iya. Oh. Aku Yang mau- ngajarin siapa ingat begitu? Nggak tahu. Nah waktu itu gurunya bilang gini nge-WA gitu, Bunda Naja katanya gitu, Naja ini udah hafal 3 juz katanya gitu. Hah? 3 juz? Saya bilang tuh, iya hafalannya mungkin lagi, itu kelas 2 SD. Kelas TK ya kakak ya? Ya. Ah TK. Hadiah banget ya. Saya nggak tahu nggak. Oh iya ya saya bilang gitu. Iya kata gurunya gitu. Apa itu mungkin ya Ustadz gitu? Hafalannya kuat gitu. Oh ditelatenin aja Bunda katanya gitu. Oh iya ya gimana caranya ya? Ya udah habis itu hilang lagi. Biasa lagi tak perdengarkan lagi gitu. Tiba-tiba dia bilang pas 8 tahun tuh Mama Naja mau hafal Al-Qur'an. Oh, dari Naja sendiri ngomong gitu. Terus hafal Al-Qur'an Nak, gimana caranya? Mamanya bilang gitu. Ya udah akhirnya karena sayang juga ngajinya juga nggak bagus-bagus banget. Takut kalau kita ngajarin salah. Udah pergilah saya Pak naik motor tuh nyari tempat ngaji. Masya Allah. Gitu kan. Terus satu tempat gitu jadi ditolak gitu kan. Terus tempat kedua juga tolak lagi, ketiga juga ditolak lagi gitu. Kenapa? Katanya takut ganggu katanya. Ya Allah. Akhirnya Ya udah gitu kan. Padahal waktu itu kita apa sih namanya? Optimis banget nih bakal keterima kan udah bilang. Kan udah bisa 3 juz Iya, kan. saya bilang udah ibu bisa hafal gitu tapi nggak bisa baca karena kondisinya dia masih di kursi roda gitu kan, terus nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa katanya gitu. Di sini tuh harus yang bisa ngaji. Lagian nanti kalau anak ibu masuk sini ganggu anak-anak yang lain. Katanya gitu. Itu tuh kak saya shock kan nggak bisa bangun tuh dari ruang guru itu. Maksudnya saya mau bilang apa gitu kok belum niat udah ngomong gitu loh. Saya bilang Ustazah saya bilang gitu. Mungkin nanti Naja bakal diganggu sama temen-temennya. Saya bilang tuh Naja kan di kursi roda aja gitu kan gimana mau ganggu kan gitu. Ya tapi nggak bisa katanya gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya pas pulang nih bingung kan. Itu mau ngomong apa sama Naja nih kan? Masa bilangnya ditolak kan? Iya, terus Nggak Naja mungkin. juga semangat gitu ya. Udah pas pulang ke rumah gitu, saya di motor nangis terus nih. Aduh mau ngomong apa nih sama Naja gitu kan, ya Allah gitu. Pokoknya kuatin dah gitu. Akhirnya pas udah sampai rumah saya parkir motor, dia teriak, dia tahu saya datang kan, dia dengar suara motor. Mama katanya. Dapat katanya itu iya dapat ya. Gitu kan tuh. Gimana aja mau ngaji Mama? Katanya gitu, ngaji sama Mama sama Papa di rumah ya. Iya gitu. Dari situ. Dan itu juga nggak saya tahu, tiba-tiba aja muncul kalimat nanti ngaji sama Mama sama Papa di rumah. Padahal waktu itu bingung kan, apa sih kita mau ngomongin sama Naja gitu. Ya udah, itu senang kan ya Mah. Kita Naja mengaji sama Mama. Terus akhirnya saya telepon gurunya, Ustadz ini gimana saya mau ajarin aja hafalan. Gini aja Umi cari speaker murotal tuh yang bisa muter-muter satu halaman yang satu hari. Jadi Umi dengerin satu hari satu halaman aja, nanti biar setor ke saya kata ustadznya. Jadi tugas saya hanya menyetelkan murotal itu satu Jadi kayak hari ini satu pantesan aja halaman. nih apal per halaman apal. Hafal.
kayak gitu. Jadi mungkin saudara-saudara pasti itu punya kemampuan ingat yang cepat dan kuat berarti ya? Sebenarnya ya. Berarti itu ya? Saya nggak tahu juga nggak, karena kan dari tes segala macam waktu dia sekolah juga tes IQ juga ya, standar-standar aja memorinya. Kan beda kayak anak autis kan ada yang memang punya memori yang pinter banget gitu. Nggak tahu juga ini prosesnya gimana juga sampai dia hafal mungkin banget gitu. Kalau saya simak itu hampir setiap nggak ada salah gitu dari dulu sampai sekarang itu. Ya gimana kayak dia udah ada gitu loh namanya memori di kepalanya itu. Jadi kadang-kadang kita tuh coba ngapalin Quran gitu ya. Ada sisa waktu kita coba menghafal Quran, malah kadang-kadang kita baca Quran dia nggak punya waktu gitu kan. Bukannya ternyata kita nggak punya waktu, nanti Qurannya nggak mau kita deketin ya karena kita ngasih waktu sisa. Katanya gitu, sih begitu. Nah kita udah coba ngapal, coba nggak ngapal. Qurannya yang nggak mau. Katanya Najah dapat hadiah, belum apa-apa dapat 3 juz, itu kan hadiah gitu kan. Hadiah bener-bener. Kalau kita bicara mengenai medis gitu ya, kan cerebral palsy ini kan kalau di ini akademisnya itu kan ini kelumpuhan otak. Kelumpuhan gitu ya, pada otak. Kalau kita bicara mengenai lumpuhan sesuatu yang mungkin itu tidak bisa apa-apa Tidak gitu bisa ya. apa-apa. Tapi ya Masya Allah gitu. Kita sekarang tuh benar-benar diperlihatkan sama Allah gitu ya. Kalau Allah mau gitu ya, Iya, kalau Allah Allah kasih berkehendak, kemampuan pasti. itu semua gitu. Kita aja yang normal, aduh kayaknya tuh ngafal Quran tuh kayak susah banget. Susah Jus sama banget. aja tuh kayak diulang aku Kayak tuh kita mau ya loh pada tiap bakal- hari dampingin aja gitu kok nggak masuk masuk gitu kan. gitu. Ini Najah langsung ya Allah 3 Ini hikmahnya sebenarnya Allah kepengen orang tuanya Najah juga ngaji. Ngaji saya, Jadi dia jadi ngaji kan? bisa bisa ya. jadi temenin ya. Oke sekarang kita tes Najah Ya gimana? Allah. Ya? Najah kita tes nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masya Allah. Duh mewek. Ini benar-benar ini banget Ini Masya ya, Allah. kali ya. Kita baca artinya aja ya. Nah, Kakak coba baca nih. ayatnya ya. Najah tuh apa dari arti sampai Sampai artinya. artinya apa? Sampai artinya hafal. Masya Allah. Nih, ini ada salah satu surat. Nanti Iya nanti tebak kakak ya yang suratnya ya. baca ayatnya ya. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Al-Imran ayat 90. Ayat 190 benar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Masya Allah. Nih ada lagi. Nah, Halaman yang halaman ke 75. Di halaman 75 surah Atas ini. atau bawah, kanan atau kiri, Tengah. 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 Insya Allah ya. Kalau kita random ya random. Random. Ya random ya. Dih bapak. Fa iza stawaita Ini Al-Mu'minun ayat 28. Masya Allah. Masya Allah bener. Halaman? Hah? Halaman tahu halaman berapa? Halaman 344. Ini teman-teman ya kalau mau dibuktiin beneran ya tuh lihat tuh yang saya buka nih ya kita randomin lagi buat teman-teman ya. Nah ini nih Ini bener-bener kita random banget. random ya nih ya misalnya ini ya tuh ada halamannya kan Nih. summa raji'il wah ini mah gampang tahu nih kayaknya nih 562 Surah Al-Muluk ayat 4. coba dikompletin Tsumma ruji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya. Kemudian lihatlah pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Adakah kamu lihat pada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang Maha Pengasih? Adakah cacatan? Masya Allah.
Masya Allah. Maksud kan? Lihat tuh. Dari artinya ini juga kita bisa lihat gitu. Mungkin dari pandangan kita ada sesuatu yang Cacat. kita pakai cacat, tapi justru ada kesempurnaan lain yang diberikan kan. Aduh, kenapa pas dibuka tuh relate ya kebanyakan? Pas ya itu ya. Ini dari setiap ayat ini ada kata kunci nggak sih? Kalau di sini dibaca ini pasti 78. Iya, Ada yang ngasih gitu. tahu nggak sih kamu tandanya gitu? Ada bisa sendiri. Apa? Bisa sendiri. Bisa Bisa sendiri. caranya. Kamu ingat aja gitu. Iya. Oh. Aku Yang mau- ngajarin siapa yang ingat begitu? Nggak tahu. Nggak ada. Kamu ini apa? Ngelihat Al-Qur'annya langsung atau gimana, Nay? Kan nggak bisa baca, nggak pernah lihat mushaf Al-Quran. Kamu sama sekali belum bisa baca? Belum. Belum bisa baca tapi udah hafal semua. Ambil Tapi Al-Quran suruh baca ini nggak tahu. Tapi kalau kita sebutkan itu ini halaman segini ayat ini dia baca. Kita sebutin ayat apa? Halamannya Halaman. sama ayatnya. Ayatnya Ya, tahu. baca. Lagi kalau gitu halaman sama ayat. Bapak ini banget ya, Pak. Coba Saya pengen tahu sekarang satu. aja kamu mau gantian kan aja tanya sama Om. Iya. Oh iya tuh. Tapi yang gampang-gampang aja Naja, kasihan nanti Omnya. Coba surat apa Naja yang Bisa nih pegang kita. Bisa Coba. nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Nyalik dalam yulat pertanyaannya. Lanjut. Nah, pertanyaan apa? Lanjutkan. Lanjutkan. Oh, coba. lanjutkan. Kalau siapin Qurannya masing-masing, kalau dibantu. Tuh dia mikir yang mana nih yang paling gampang dibuat Om Mari ini katanya. Selain jus di luar jus 30 ya. Jangan. Coba aja biar Ini semangat lagi semangat. Ya. Tadi kan udah soalnya. Hah? Dia bilang lam yalit walam yulat lanjut. Oh, lagi itu lagi. Oh, aduh, surat apa itu ya? berat banget ya Pak. Seneng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu tuh kayaknya. Walam Enggak. yakul. Bukan itu Pak pertanyaannya. Pertanyaan adalah halaman berapa dan di atas, bawah atau di mana tuh posisinya? Itu ada di halaman terakhir Iya, halaman terakhir. Atas. Sebelah kanan apa kiri? kiri. Bener kan? Bener. Kenapa? Kenapa ya? Iya, karena Kenapa? pas kali buka kan kalau bisa buku kita kan normally kan Bukanya gitu ya kalau kanan. Kalau yang bukan muslim biasanya bukanya dari kiri. Maka ketika buka di kiri yang pertama kali baca Al-Ikhlas, Iya. keesaan Tuhan. Keesaan Jadi Tuhan. berharap semua yang belum paham Al-Quran ketika baca langsung tahu baca. kebesaran Iya. Allah. Gitu. bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Benar. Ada di kitab kayak kenal juga ketika dibuka pertama langsung Allah. Langsung. Ya kan? Jadi dia masya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan. Ini seperti gimana ya? Ini jelek banget buat kita semua ya teman-teman semuanya. Ini kayak semacam tamparan buat kita ya bahwa ternyata Quran ini memang miracle sih. Miracle banget. Jadi ibaratnya nggak bisa kita bilang kita memiliki nggak susah nginget segala macam. Kita pernah ada kasus orang yang udah pikun gitu ya, kemudian ngafal Quran, nggak taunya jadi inget lagi. Benar. Gitu. Ada juga yang pernah mengalami kecelakaan besar gitu ya, kecelakaan hebat, tapi ternyata waktu itu juga harus ada operasi otak Operasi juga ya. otak gitu ya. Dia waktu itu tidak bisa melihat Nggak bisa mengingat ingat, keluarga, keluarganya ingat nggak apapun, tahu. tapi ketika ditanya Quran, Ingat. dia ingat dan Ingat, susunan otaknya juga rapi sekali. Soalnya otak rapi. Jadi waduh kajian-kajian Iya. yang ditunjukkan berkali-kali gitu ya. Kalau ini kan sebuah bukti nyata mengenai kebesaran Quran karena nggak ada di pola kedokteran, ilmu pengetahuan, sains yang bisa menjelaskan ini. Betul. Sampai sekarang nih nggak ada yang bisa ngejelasin, Iya. apalagi Najat itu sampai detail. Ini sebenarnya kalau kita lihat orang tua lain merasa misalnya pada saat mungkin mendapatkan keturunan tiba-tiba mungkin mendapatkan takdir seperti ini, mungkin respon yang dilihat adalah kadang-kadang ada penyesalan, kesedihan segala macam. Tapi Umi ini malah berikhtiar, berjuang. Siapa tahu ini kode dari Allah.
jadinya apa? Jadi hadiah. Ini hadiah Karena luar kan biasa. sebenarnya manusia itu kan selalu diberikan sign ya, tanda-tanda itu. Tanda-tanda, Tinggal bagaimana betul. respons kita sebagai Iya, manusia itu betul. mengambil itu semua Betul, gitu ya. betul. Karena sama halnya seperti hidayah. Hidayah itu kan pasti Allah juga akan kasih sebenarnya. Tapi gimana kita menanggapi hidayah itu Iya, dan apa yang kita lakuin betul, gitu. betul. Dan ini kan dilakukan Benar. sama Umi dan kita juga bisa melihat bukti nyata. Di sini ada Najah yang Masya Allah gitu ya, dengan apapun yang mungkin tadi sudah diungkapkan juga di surat Al-Mulk tadi ya, bahwa mungkin dalam penglihatan kita ada suatu kecacatan atau suatu kekurangan, tapi niscaya Allah berikan kesempurnaan. Benar, padahal Allah di Quran itu bilang mana ada cacatnya gitu kan selalu gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Padahal Umi kalau tahu di jutaan Umi lain di luar itu kepengen punya nama hafal Quran. Iya. Iya. Ini Umi cuma jadi ibaratnya jadi kalau kita melihat iya udah dapat penghafal Qurannya, yang lainnya sepertinya ya langsung jadi ibaratnya kayak semacam diterima takdir itu dengan baik. Masya Allah luar biasa. Kan kita aja berharap ya Umi ya, Iya. mudah-mudahan satu aja, saking misalnya ini Saking satu aja pengennya ya, anaknya. anak yang bisa hafiz Dapat. Quran, insya Allah menyelamatkan keluarga kita Keluarganya. gitu ya. Dan ini ada Najah yang benar-benar yang spesial banget. Aduh, Ya, Masya Allah. benar-benar deh Tante tuh seneng banget lihat kamu bisa hadir di sini juga, Masya Allah. Tapi Najah, Tante mau tanya, kenapa sih kamu pengen jadi hafiz Quran? Karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Ya. Lu bayangin ya kita kalau dengar diceritain sama para ustadz pada saat kita masuk alam kubur ada sosok seperti manusia yang bentuknya iya, betul. sempurna gitu adalah Quran yang kemudian melindungi kita gitu ya. Ibaratnya dari sisa kubur gitu kan, karena kan selalu bersama Al-Quran gitu ya. Itu baru Qurannya gitu. Qurannya udah di dalam tubuhnya Najah, udah bersama Najah. Ntar Najah ketika ada di jannah akan jadi orang yang berbeda nih gitu. Masya Allah. Jadi itu juga berawal sih karena deket banget kan sama kita ya, mama papanya deket banget gitu. Jadi saya kalau misalkan dia paling takut nih kalau ada orang meninggal di dekat rumah kan, di kampung kan biasanya kalau kita di situ Diumumin kan ya. diumumin kan, dia takut gitu. Nah, waktu kecilnya saya sering bilang makan aja gitu. Ntar kita kalau masuk ke dalam tanah kubur itu kita sendiri loh gitu. Nanti kakak Najah juga sendiri, nggak ada mama, nggak ada papa. Terus gimana mah? Najah mau mama ada, mama papa ada di situ mau. Kakak Najah hafal Al-Quran gitu. Karena nanti Al-Quran tuh bisa jadi mama papa, bisa jadi siapa yang aja mau itu nemenin kita di sana. Ada di situ dulu. Udah Najah mau hafal Al-Quran mah. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya kayak gitu aja. Kita kan anak-anak kan nggak ngerti ntar nanti. Saya jadi bukannya kakak Najah ini menghafal Al-Quran tuh bukan semata-mata kita mau diberikan mahkota atau apa, enggak. Saya bilang untuk dia sendiri. Nanti kita di sana maksudnya dituntun terus kan kata Ustadz gitu, dituntun terus sama dijaga terus sama Al-Quran. Jika kita dihisap apa Al-Quran terus yang menjaga sampai kita diantar ke surga kan sama Al-Quran itu. Dipastikan udah pasti maksud karena dia selalu bersamaku dulu di dunia. Jadi dia enggak ngelepasin kita. Satu-satunya yang amal yang tidak meninggalkan kita itu ya Al-Quran, dampingin terus gitu. Nah jadi dia mau ada temennya, makanya kalau nggak murojaah dia tuh sedih. Oh. Ada sedih Karena gitu. nggak mau sendiri ya, maunya sama dia dia. belum kayak tadi malam udah capek banget kan, mau tidur. Ngaji dulu deh, Mang. Masya Allah, itu kemauan Najah Mau sendiri. sendiri, ngaji Udah dulu. kebutuhan ya. Ini kan Najah bisa dikatakan udah hafal Quran. Terkadang kita aja misalnya hafal pelajaran apa, udahlah udah hafal Udah gitu hafal kan. gitu. Tapi ini Najah masih tetap. Masih tetap, Nah, masih ini nggak mau tidur kalau belum murojaah aja belum murojaah. Istirahatnya di murojaah ya? Iya. Malah kalau kita bilang ya udah murojaah besok aja bobo ya iya dia bilang, tapi matanya nggak bisa tidur. Oh, Masya Allah. Nggak bisa. Jadi Kan makanya ada kakak sepupunya nggak bisa. Jadi dia begini aja. Najah nggak tidur iya. Karena belum ngaji mah kata. Ya udah ngaji dulu. Jadi tungguin ngaji dulu. Udah selesai mah 1 juz udah selesai baru dia bisa tidur. ya Allah, kita malah ngaji Jadi, buat tidur ya. gitu. Jadi kadang-kadang gimana ya, lagi kondisi capek, habis safari dakwah gitu, disuruh tidur, nggak bisa, bukan nggak mau, nggak bisa. Ya Allah. Allah. Ngaji dulu, mah ngaji dulu gitu. Oh, ini kan kalau kita lihat anak-anak sumuran aja ya, kan ini udah teknologi kan udah begitu canggih gitu ya, sosial media udah kayaknya udah semakin deket sama kehidupan kita gitu. Najah sendiri tuh dibolehkan nggak sih misalnya Boleh. lihat nonton TV atau lihat HP atau Boleh nonton YouTube boleh. Malah Tapi kan nggak hilang apa namanya? enggak. Tapi tanya dulu Najah nontonnya apa Najah?
kisah sahabat. Dia cari sendiri. Kalau disetelkan yang lain dia cari sendiri. Yang kisah Nabi, sahabat Khalid bin Walid, perang-perang Badar, perang semua dia. Udah bisa tulis baca berarti? Dia dipakai itu kan ada yang speaker itu Iya, gitu, perang benar. Badar gitu kan keluar di iya, YouTube kan. benar-benar. Kan ada apa namanya tuh? Iya, apa namanya tuh kayak Google itu, Pi. Iya, kita Apa? tekan suara Suaranya, ya. Jadi nggak usah ditekan gitu, tinggal kita bersuara mau Kayak nyari Siri apa kalau gitu kita ya. Siri. Gitu. Oh. Jadi dia udah hafal semua perang-perang, kisah-kisah Masya Allah. sahabat, mujizat tuh dia. Itu yang menjadi tontonannya. Masya Allah. Nah kalau Nadia berarti tahu juga kisah Nabi? Ini aja mau hafalin hadis ya, 1000 Oh, hadis ya. hadis Masya ya. Allah, mau dihafalin sama aja Udah insya Allah berapa ya. hadisnya kan? 1000 belum nambahnya dari kitab yang lain. Masya Allah. Seribuan hadisnya. Seribuan. 1000-an hadis ya? Baru 1000? Baru 1000. Ini belum. Bangga lagi ya. Tapi itu hikmahnya sih Kak ya. Ternyata setelah melewati semua proses kata Najah seperti ini ya itu hikmah dibalik semua. Jadi mungkin Allah memberikan kondisi seperti ini ingin menjaga. Iya. Ya ingin menjaga itu jadi ustadz Umi pokoknya ini aja gitu kan. Umi fokus aja urus Najah gitu kan. Nanti supaya istilahnya berjuang aja untuk Najah lah. Umi jangan urus yang lain-lain gitu seperti itu. Karena Allah begitu cara Allah menjaga Al-Quran. Salah satu hambanya dibuat seperti ini supaya terjaga Al-Quran itu kemurniannya. Dari hal karena kan Najah kan nggak punya keinginan apa-apa Kak, Iya. nggak punya. Mau dibawa ke kiri, ke kanan, ke atas Iya, ya aja benar. Tetap selama aja itu ya. berhubungan dengan Al-Quran. Mau dikasih mau seperti apa kehidupan Enggak. sekarang ya? Karena yang lucu ya, misalnya kan itu Instagramnya Najah kan saya pegang tuh Kak. Nah kalau misalnya ada tuh saya upload apa videonya Najah gitu yang banyak viewsnya, saya kasih lihat Kakak ini banyak tuh, nggak dilihat, enggak. Yang ngaji yang dilihat, dia scroll gini, ini banyak yang lihat Kakak. Nah, kalau dia ngaji baru dia senyum. Oh, Nah, Masya seperti Allah. itulah. Jadi dia nggak tergiur sama apa orang seneng apa enggak. Malah nggak suka dia kalau terlalu ini nih enggak. Jadi sebenarnya Dijaga gini, banget udah gitu. Masya Allah. ya Allah lagi memamerkan kekuasaannya ya. Memamerkan kekuasaan bahwa Quran ini sesuatu yang nggak ada pola manusia yang bisa menyamakan itu kan gitu. Dan cara memamerkannya dalam bentuk Najah gitu ya. Allah Ya, sayang ya. banget sama Jadi dia. pola manusia, wah nggak mungkin kita bisa ini bukti langsung dikasih. Bukan cuma Najah, anak-anak yang lain yang juga sama pasti menghafal Quran juga banyak gitu. Iya. Jadi Ya tadi kalau misalnya kita dengar dokter ya, apa dengan diagnosa dokter Iya. di awal tadi kan kita kayak aduh kayak nggak mungkin gitu Gak ya. mungkin ya dokternya ngomong gitu, ibu jaga kesehatan. Kenapa dok? Katanya karena ibu nanti capek ngurusinnya. Sampai besar ntar nggak bisa jadi apa-apa. Ibu harus siap mental. Dan kebetulan yang itu dari non muslim gitu ya, dokternya gitu kan. Saya bilang oh iya saya bilang kayak gitu. Tapi saya yakin gitu. Nah dia bisa kok ngomong, bisa masa nggak bisa jadi apa-apa kan nggak mesti harus Iya. jalan untuk bisa jadi sesuatu. betul. Pikir saya begitu kak, nggak bisa dia harus gimana kalau dia udah bisa mikir, udah jadi anak soleh aja apa gitu Ini kan. Masya Allah terus. bukti ya, maksudnya apa namanya? Allah selalu memuliakan para penghafal Quran gitu ya. Iya Itu benar. dengan Najah menjadi penghafal Quran, derajatnya ditinggikan kan. Semua orang Masya mengenal Allah. dia, rezekinya disiapin gitu. Sampai kemarin kak itu waktu Najah baru dikenal kan yang di TV itu ada dokter syarat kan, itu mau kita nanti akan usahakan katanya mau operasi gitu. Tapi saya yakin ya, ini bukan cerebral palsy gitu. Karena kalau dia lumpuh otak dijelasin kan, itu dokter syarat. Kalau cerebral palsy begini nggak mungkin hafal Al-Quran, katanya pasti bukan cerebral palsy gitu. Oh dia penasaran gitu ya. Penasaran, terus saya bilang ya itu mujizat ya dok ya. Saya bilang, Iya. Benar. kosong nih otak ini menurut medis kan nggak bisa apa-apa, tapi ketika Allah berkehendak taruhkan di situ Iya benar. ya Kita ada. hanya manusia biasa, benar. gitu. Jadi waktu itu mintanya mau operasi, mau dibuka paling terus yang bisa jamin nanti Al-Qurannya masih di dalam tuh siapa. Iya, Jadi benar. saya nggak mau. Saya Iya, lanjut ya, Oh, mahal jadi juga. Umi lebih mutusin kayak ya udah enggak mendingan lah, seperti karena sekarang. nanti dia ini tuh salah-salah kan mahal, iya. Al-Qurannya nanti. Benar-benar. Udah lah, Ya udah, itu investasi di akhirat. Nah, Iya, udah nggak akan Masya lagi Allah. nggak terganggu dengan itu semua gitu. Allah Masya Allah. jaga gitu.
Raja katanya ada buku juga ya? Ada. Iya, ada lagi. Ada? buku. Emang kamu udah bisa nulis? Tapi Najah Gila, tadi ketawain kita dia, Be. Tadi ketawain kita mulu. Ada buku. Karena pesan saya Ali dulu, saya Ali Jaber dulu kan waktu ke rumah katanya pesannya cuma satu, Umi katanya jangan simpan aja di rumah. Jangan simpan aja di rumah, bawa dia dakwah gitu kan. Jadi pikirnya ini dakwah Najah gimana caranya dan kondisi seperti ini. Jadi supaya memudahkan, jadi ada kita tuliskan buku cerita kisah hidup perjuangannya Najah sampai menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, itu dia makanya bukunya ensiklopedia Quran yang Umi. Diangkat Uminya karena memang dari tidak bisa baca dan menulis dan sampai sekarang. Oh, itu bisa dibeli di mana aja, Om? Bisa dibeli, nanti ada di kita kasih linknya. Oh, masih nanti baru kita open kasih PO linknya. aja. Nanti aja di IG-nya dikasih infonya, Iya. jadi kita directin Di ke YouTube IG-nya kita ya. aja ya. Iya, Jadi buat gitu. teman-teman yang pengen tahu seperti apa perjuangan Perjuangan Najah Najah. gitu ya, Apa bisa Al-Quran. lihat gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dari obrolan tuh nggak cukup gitu ya, Iya, tapi itu panjang. bisa penuh gitu ya, Penuh semua banget muncul cerita dalam sana dari ya. Nah, Umi, kelahiran. ini terakhir ya, bahwa Umi sama Najah tuh kan nggak akan selamanya bersama ya. Iya, benar. Suatu saat akan berpisah. Iya. Gitu. Apa yang Umi bayangkan kalau sampai suatu saat waktu itu ada itu? Saya tuh berharap itu sih, saya masukkan Al-Quran untuk Najah menghafal Al-Quran tuh berharap ketika saya yang duluan gitu. Kan Allah pernah berjanji, barang siapa yang mendekatkan diri dengan Al-Quran maka Allah akan menjaganya. Jadi yang saya harapkan tuh orang tuh akan melihat Najah bukan Najahnya, tapi Al-Quran yang ada di dalam Najah. Jadi insya Allah kita nggak bisa berharap sama manusia ya, siapa nanti yang melanjutkan untuk mengurus gitu kan. Tapi paling tidak kalau ada Al-Quran ya, itu orang-orangnya sudah tahu seperti itu bagaimana ya, insya Allah gitu. Ya, Allah yang mencukupkan. Ya. Allah yang mencukupkan, penting udah ada Al-Quran dulu, Najah jadi anak soleh gitu. Ya udah saya serahkan sama Allah, ya udah Allah wakafkan hidupnya aja untuk menjaga Al-Quran. Ya, semoga Allah menjaganya gitu. Amin. Najah sayang banget ya sama Umi? Ya. Sama Abi? Ya. Sayangan mana Umi sama Abi? Bingung. Ya itu Al-Quran aja kita ya, Umi, pasrah sama Al-Quran. misalnya apa tayangan ini masih ada nih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin sejauh yang bisa dikaryakan dari channel ini gitu ya Umi. Suatu saat nanti misalnya Najah masih melihat video ini gitu ya, misalnya di kamera itu adalah Najah 20 Langsung tahun aja ke depan ke Najah. gitu. Umi mau bilang apa? Pesan Mama buat cuma mau Najah. bilang satu, sehat-sehat aja terus gitu. Jaga Iya. Al-Quran udah itu aja. Sehat dan jaga Al-Quran itu aja. Itu ketakutan terbesar saya, Kak. Makanya setiap kali orang bilang, "Ih, syukur ya punya anak penghafal Al-Quran." Sekarang gitu kan. Orang dibilang hafiz Al-Quran ketika dia menutup mata sampai 30 juz enggak hafalannya. Kan banyak kita tahu. Iya. Orang sekarang kecil-kecil hafal Al-Quran banyak, tapi nanti setelah udah gedenya nanti nggak mampu dijaga, hafalannya Iya. hilang, ya bukan hafiz Quran lagi gitu. Jadi ketakutan mama itu nanti itu ya kakak ya, Ya. jaga Al-Quran gitu, anak aja sehat, bahagia aja hidupnya, udah mau jadi apa mama nggak, udahlah saya pasrah sudah, yang penting dia intinya satu, kakak Najah seumur hidup hafal Al-Quran terus, jaga Al-Quran, hafal hadis. Ya, sampai Najah menikah tanya, kakak mau jadi apa? Mau jadi hafal hadis aja. Kok jadi hafal hadis? Nggak jadi, pengen jadi ulama. Ya, hafal hadis aja deh, sampai aja meninggal nanti. Masya Allah. Jadi karena di dunia ini kita nggak bisa prediksi apa-apa, Kak. Mau kita dengan kondisi Najah seperti ini, yang memungkinkan ya udah Malah hafal enak hadis. tuh, mensimpelkan fokus malah, nggak Iya, udah. kemana-mana aja. Saya- Ya Allah yakin sekarang semua pertolongan Allah kalau untuk kita fokus dengan Al-Quran. Jadi saya nggak bikin target-target nanti mau jadi apa. Allah udah atur itu. Saya udah punya keyakinan, Kak. Iya, benar-benar. Seperti hidupnya sekarang nggak ada ini mau begini, nggak ada.
Ngalir aja, yang penting fokus ngaji. Masya Kita Allah. udah gitu. Allah yang akan atur seperti apa gitu. Selama itu baik berhubungan dengan Al-Quran, kita Insya Allah. jalanin, insya Allah. Insyaallah. Kalau Najah mau disampaikan apa? Buat Itu aja dah yang tadi terakhir. Apa tuh? apa itu? Mm-mm. Itu aja deh yang tadi. Yang apa? Coba kakak bilang. Udah, Mm-mm. nggak mau, Nggak mau? nggak mau. Yang al-ikhlas tadi. Nah, Oh, Masya Allah ya. Iya. Masya Allah. Aduh, ini benar-benar tayangan dan juga obrolan yang Masya Allah. Ini kita dari awal sampai sekarang nggak, ini tuh air mata tuh kayak turun aja Iya. dengan sendirinya ya. Penuh kebaperan hari ini, ditambah tentunya juga kita melihat bagaimana kepasrahan dan kerelaan dari seorang umi, seorang ibunda dengan apa yang diberikan Allah kepada putranya. Kepasrahan itu datang ketika setelah melewati banyaknya ikhtiar yang maksimal gitu ya. Jadi ikhtiar maksimal digaskan seolah-olah nggak ada jalan lain selain ikhtiar ini, tapi doanya diluncurin terus. Terus kemudian hasilnya diserahkan sama Allah, malah jadinya sesuatu yang luar biasa, bonus yang luar biasa. Bonus yang saya secara pribadi aja kepengen punya hafalan 3 juz aja dulu gitu. Iya, kata orang lain. Tahu lagi kan jadi jelek kita kan, 3-nya jadi malu, 3 juznya malu kita. Iya. Oke, kalau gitu mudah-mudahan Terima kasih ya. bermanfaat. Min aja, Min terima aja. kasih. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat tayangan ini. Teman-teman juga kalau mau share silakan, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita nih. Najah yang Masya Allah dari awal dari lahir didiagnosa seperti apa, dan dokter hanya manusia yang bisa memvonis seperti itu, tapi Allah berkehendak lain. Kehendak Masya lain. Allah. Iya. Jadi terima kasih, kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.